Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah kalkulus dasar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lukman dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 231041002. Adapun materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah turunan dan aplikasinya, kemudian yang kedua integral dan aplikasinya. Baik, sekarang kita masuk ke definisi turunan. Di sini dijelaskan bahwa turunan adalah nilai batas dari perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya saat variabel tersebut mendekati suatu nilai tertentu. Kemudian turunan didefinisikan dalam rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f kali x ditambah h dikurang fx per h. Adapun contoh soal dari rumus di atas, yaitu kita lihat pada gambar di bawah. Turunan dari fx sama dengan 6x ditambah 4, yaitu penyelesaiannya. Jadi jika fx sama dengan 6x ditambah 4, maka f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Di sini 6x-nya kita ganti menjadi 6 dikali x plus h ditambah 4, kemudian di rumus tadi fx kita ganti menjadi 6x ditambah 4, sehingga limit h menuju 0 sama dengan 6 dikali x ditambah h ditambah 4 dikurang 6x ditambah 4 per h. Kemudian kita operasikan 6 dikali 6x sama dengan 6x, 6 dikali h 6h ditambah 4 dikurang negatif dikali 6x negatif 6x negatif dikali positif 4 negatif 4 per h. Kemudian kita operasikan 6x nya habis, kemudian 4 nya juga habis, sisa 6h. Jadi limit h menuju 0 sama dengan 6h per h. Di sini hanya juga habis sehingga sisa dari pengoperasian yaitu 6. Jadi fx sama dengan 6x tambah 4, hasilnya adalah 6. Baik, sekarang kita masuk ke aturan turunan pertama. Diketahui fx sama dengan a x pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n dikurang 1. Rumus ini menjelaskan bahwa pangkat dari x yaitu n dipindahkan ke depan sehingga pangkatnya dikalikan dengan koefisien a. Kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di samping kanan. Fx sama dengan 6x pangkat 3. Kemudian pangkat 3 nya kita pindahkan ke depan sehingga 3 dikali 6. Kemudian pangkat 3 nya kita kurang dengan 1. Sehingga hasilnya adalah f aksen x sama dengan 18x. Sekarang kita masuk ke perkalian turunan. Perkalian turunan didefinisikan dalam rumus y sama dengan u dikali v sama dengan y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, untuk kita mencari f aksennya, terlebih dahulu kita harus tahu u aksen, v dan v aksennya. Untuk u nya yaitu x tambah 2, u aksennya sama dengan 1, v sama dengan x tambah 2, x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3, kemudian v aksennya sama dengan 2x ditambah 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, maka f aksen x sama dengan 1 dikali 2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3.
ditambah X ditambah 2 dikali 2X ditambah 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4X ditambah 4. Kemudian hasilnya yaitu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4. Setelah itu kita operasikan lagi, kemudian hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 7. Jadi hasil dari Fx sama dengan X tambah 2 dikali X pangkat 2 tambah 2X tambah 3, yaitu 3X pangkat 2 tambah 8X ditambah 7. Baik, sekarang kita masuk ke pembagian turunan. Untuk pembagian turunan, rumusnya didefinisikan dalam Y sama dengan U per V, atau sama saja dengan Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Untuk lebih jelasnya agar tidak pusing, ya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu F aksen, yaitu Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2 dikurang 3. Terlebih dahulu kita tentukan dulu U aksen, V dan V aksennya, sehingga kita ketahui U sama dengan X pangkat 2 ditambah 7, kemudian U aksennya 2X, kemudian V sama dengan X pangkat 2 dikurang 3, kemudian V aksennya sama dengan 2X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, kita pindahkan ke samping kanan. F aksen X sama dengan 2X dikali X pangkat 2 dikurang 3 dikurang 2X dikali X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 2X pangkat 3 dikurang 6X. Setelah itu dikurangkan lagi dengan 2X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 2 dikurang 3, keduanya dipangkatkan dengan 2, sehingga dioperasikan hasilnya adalah 2X pangkat 3 dikurang 6X dikurang 2X pangkat 3 dikurang 14X per X pangkat 2 dikurang 3, keduanya dipangkatkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah negatif 20X per X pangkat 2 dikurang 3 dipangkat dengan 2. Jadi hasil dari Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2 dikurang 3 adalah negatif 20X per X pangkat 2 dikurang 3, kemudian dipangkatkan dengan 2. Baik, sekarang kita masuk ke perkalian kurun pangkat. Di sini jelaskan bahwa turunan dari fungsi Fx sama dengan U pangkat n definisikan dalam F aksen X sama dengan n dikali U pangkat n dikurang 1 dikali U aksen. Baik, langsung saja agar tidak pusing, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Fx sama dengan 6x ditambah 6 pangkat 3. Maka untuk mencari F aksen X nya terlebih dahulu kita harus mengetahui U kemudian U aksennya. Untuk U sama dengan 2X ditambah 6, kemudian U aksennya adalah 2, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka F aksen X sama dengan 2X ditambah 6 pangkat 3 sama dengan F aksen X nya adalah 3 dikali 2X ditambah 6
pangkat 3 dikurang 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 6 dikali 2x ditambah 6 pangkat 2. Di sini 3-nya dikalikan dengan 2 yang paling ujung tadi sehingga menghasilkan 6. Kemudian setelah itu f aksen x sama dengan 2x ditambah 6 pangkat 2. Itulah hasil dari fx sama dengan 2x ditambah 6 pangkat 2. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran turunan rantai. Misalnya, Y sama dengan F UX atau Y sama dengan F komposisi UX dan maka F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per dx dikali du per dx. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari turunan rantai. Adapun contoh soalnya diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 dipangkatkan dengan 3. Tentukan nilai f aksen negatif 2. Nah, untuk menentukan f aksen x-nya, adapun rumus turunan tadi yaitu yang kita lihat banyak dx-nya itu yang di rumus turunan rantai tadi, itu bisa kita gunakan perkalian kurung pangkat yang telah kami jelaskan sebelumnya, sehingga untuk mencari f aksen x-nya itu pangkat 3-nya kita pindahkan ke depan sehingga kita kurangkan juga pangkat 3-nya dengan 1, maka sisanya adalah 2, sehingga kemudian untuk 4x tambah 2 di sini itu adalah turunan dari fx-nya. Setelah itu jadi f aksen x-nya sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 dipangkat dengan 2 dikali 4x tambah 2. Setelah itu f aksen x-nya tadi, x-nya kita ubah menjadi negatif 2. Semuanya kita ubah menjadi negatif 2 sehingga untuk f aksen negatif 2 sama dengan 3 dikali 2 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali negatif 2 dikurang 1 pangkat 2 dikali 4 dikali negatif 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 8 dikurang 6 dikurang 1 pangkat 2 dikali negatif 8 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 dikali negatif 5. Maka hasilnya adalah 3 dikalikan dengan negatif 5 sama dengan 15. Jadi hasil dari fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 pangkat 3 adalah jika fx-nya negatif 2, maka hasilnya adalah 15. Maksud kami negatif 15. Baik teman-teman sekalian, untuk aplikasi turunan itu banyak sekali bentuknya, pengaplikasian dari turunan itu banyak. Tapi pada kesempatan kali ini kami mengambil satu bentuk aplikasi turunan, yaitu menentukan fungsi monoton naik atau monoton turun, cekung ke atas atau cekung ke bawah sebuah grafik. Namun sebelumnya harus kita tahu bahwa jika sebuah graf itu menuju ke atas, maka f aksennya lebih besar daripada 0. Kemudian jika sebuah grafik itu lurus ke samping, maka f aksennya sama dengan 0. Kemudian jika grafiknya itu menghadap ke bawah atau menuju ke bawah, maka f aksennya
lebih kecil daripada 0. Nah, teman-teman sekalian, untuk kita mengetahui monoton turun atau naiknya sebuah grafik fungsi, maka yang perlu kita ketahui adalah turunan pertama dan turunan keduanya. Di sini persoalannya adalah, contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Turunan pertama dari soal itu adalah f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12. F aksen x ini turunan pertamanya kita nolkan, sama dengan nolkan, kemudian 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12, hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Kemudian setelah itu kita vektorkan. Setelah kita vektorkan, hasilnya adalah negatif 2 dengan positif 1. Sehingga di samping kita lihat bentuknya bahwa dari negatif 2 ke positif 1 itu adalah min. Kemudian dari kanan ada 1 sampai 3, di situ adalah positif. Kemudian dari negatif 2 sampai negatif hingga itu adalah positif juga, sehingga di sini bisa kita gambarkan bahwa bentuknya adalah negatif hingga sampai dengan negatif 2 itu bentuknya menghadap ke atas, kemudian negatif 2 sampai 1 itu bentuknya menghadap ke bawah, kemudian dari 1 sampai hingga itu bentuk kurvanya juga menghadap ke atas. Setelah itu kita ingin mengetahui di manakah titik pertengahan dari awal atau tempat bertabrakannya di saat ingin menuju ke atas dan ingin menuju ke bawah. Kita lihat fxn x-nya pada turunan yang kedua, yaitu sama dengan 2x ditambah 6. Kita nolkan sehingga 2x ditambah 6 menjadi masih sama. Kemudian hasilnya di sini adalah x sama dengan negatif, masih sama. Kemudian hasilnya di sini adalah x sama dengan negatif 0,5, sehingga kita ketahui titik di mana bertemunya atau titik temunya adalah di negatif 0,5. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke integral. Namun sebelum itu perlu kami jelaskan apa itu integral. Integral adalah sebagai anti turunan, atau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jika dalam integral atau jika dalam turunan pangkatnya tadi dikurang, maka dalam integral pangkatnya ditambah. Kemudian pangkatnya yang dipindahkan ke depan itu, jika dalam turunan itu dikalikan, sedangkan dalam integral pangkatnya yang dipindahkan ke depan itu dibagikan. Kemudian untuk notasi dari integral tak tentu itu didefinisikan sebagai batas fx dx sama dengan fx tambah c. Kemudian adapun rumus untuk integral tak tentu yaitu batas a dikali n x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Artinya adalah pangkatnya kita tambah dengan 1, pangkat x nya kita tambah dengan 1, kemudian kita pindahkan ke depan, kita bagi, dan kita tambah juga dengan 1. Untuk lebih jelasnya kita melihat contoh di bawah. Batas 2x pangkat 2 dx sama dengan 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 3 x tambah x pangkat 3 ditambah c. Nah, inilah contoh dari penerapan rumus integral di atas. Baik, sekarang kita masuk ke integral tentu.
Integral tentu didefinisikan dalam rumus fx dx dengan batas atas b, batas bawah a, itu hasilnya nanti sama dengan fx. Namun untuk batas atas b dan batas bawah a nantinya kita substitusikan. Setelah itu hasil dari substitusi b kita kurangkan dengan substitusi a. Untuk lebih pahamnya kita langsung masuk ke contoh soal. 3x pangkat 2 tambah 2x dikurang 4 dengan batas atas 2, batas bawah 1, dx sama dengan, jawabannya adalah 3x pangkat 2 tambah 2x dikurang 4 dengan batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4x. Langkah pertama kita integralkan bentuk di atas x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 4x. Setelah itu ketika kita dapatkan maka hasilnya adalah 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1. Kemudian kita operasikan, hasilnya adalah 8 tambah 4 dikurang 8 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 4. Kemudian kita operasikan lagi, hasilnya adalah 4. Di sini adalah negatif dalam kurung negatif 2, jadi hasilnya menjadi positif 2, sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari integral 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 4 dengan batas atas 2, batas bawah 1, yaitu. Baik, sekarang kita masuk ke sifat integral tentu. Sifat integral tentu yang pertama yaitu jika batas atas a dan batas bawahnya a, artinya batasnya sama, kedua batasnya sama, maka nilainya adalah 0. Kita lihat pembuktian di sebelah kiri. Ketika batas atas 2 sama dengan batas bawah, batas atas 2 dan batas bawah juga 2, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk sifat yang kedua, fx dx batas atas b dan bawah a itu sama dengan ketika kita membalikkan sehingga batas atasnya menjadi a dan batas bawahnya menjadi b. Kemudian kita negatifkan fx dx ini, kita negatifkan, maka hasilnya itu sama seperti pembuktian pada gambar sebelah kanan. Di sini kita balikan, batas atasnya 3, kemudian bawahnya 1, dibalikan menjadi batas 1, kemudian bawahnya 3. Ketika dioperasikan hasilnya sama. Baik, kita masuk ke sifat integral tentu bagian ketiga. Di sini jelaskan k dikali fx dx dengan batas atas b dan bawah a itu sama saja jika konstantanya kita keluarkan, konstantanya kita keluarkan sehingga konstantanya dikalikan dengan integral fx dx dengan batas atas b dan bawah a, itu hasilnya sama saja. Kemudian sifat yang keempat yaitu fx tambah atau kurang gx dx dengan batas atas b dan bawah a. Ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan persoalan seperti ini, itu bisa kita atau sama saja ketika kita bagi atau pisahkan menjadi 2 suku, sehingga suku pertama itu adalah fx dx b dengan batas atas b dan bawah a ditambah atau dikurang gx dx dengan batas atas b dan bawah a. Untuk lebih
paham, kita lihat contoh. Di sini ada contoh soal 2x pangkat 3 dikurang 1 dx yang batas atas 1 bawah minus 1 sama dengan, kemudian kita bagi menjadi dua suku, 2x pangkat 3, kemudian suku yang kedua 1 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah minus 1. Sehingga kita perhatikan hasilnya adalah 2x pangkat 4 sama dengan 2x pangkat 4 dibagi dengan 4. Batasnya dimulai dari 1 sampai dengan negatif 1, kemudian dikurang dengan x. Di sini satunya tadi diintegralkan sehingga hasilnya adalah x. Kemudian dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2 x pangkat 4 batas atas 1 bawah minus 1 dikurang x batas atas 1 dan bawah 1. Setelah itu disederhanakan sehingga 1 hasilnya adalah 1/2. Satunya kita masukkan menjadi 1 pangkat 4, setelah itu dikurang 1/2 dikalikan dengan minus 1 pangkat 4. Kemudian satunya masuk ke x. Nah, hasilnya kemudian dikurangi dengan negatif 1, jadi sama dengan ya 1,5 dikali 1 di sini, karena 1 pangkat 4 hasilnya 1, yaitu 1/2 dikurang ya di sini 1 negatif 1 hasilnya 1, kemudian dikali 1/2 hasilnya 1/2 juga. Setelah itu dikurang 1 tambah ya 1 sama dengan, untuk 1/2 habis, kemudian 1 tambah 1 2, kita turunkan ke bawah. Setelah itu 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Itulah hasil dari pengoperasian pada sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, integral yang kelima, sifat integral yang kelima itu integral fx dx dengan batas atas c dan bawah a. Ini bisa kita uraikan dengan batas-batas yang berbeda sehingga bentuknya adalah dari yang pertama yaitu a, batas bawahnya a, kemudian ke b. Setelah itu fx dx pertamanya a ke b, kemudian yang kedua dari b ke c, fx dx dari b ke c, dengan syarat b-nya itu harus selalu antara a dengan c, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di sini ada contohnya dari 1 x pangkat integral x pangkat 2 dikurang 5 dx, sehingga kita uraikan menjadi x pangkat 2 dikurang 5 dx itu pangkat batas bawahnya 1, kemudian atasnya 2. Setelah itu ditambah dengan x pangkat 2, integral x pangkat 2 dikurang 5 dx, batas bawah 2, kemudian batas atas 3. Setelah itu kita operasikan sehingga x pangkat 3 per 3 dikurang 5x, batas atas 2 bawah 1 tambah 3 x pangkat 3 per 3 dikurang 5x, batas atas 3 batas bawah 2.
Di sini kita substitusikan dari ujung atas 2 kita masukkan ke X, sehingga X nya adalah 2 pangkat 3 8. Kemudian X nya di sini 5X menjadi 10. Setelah itu satu kita substitusikan masuk, sehingga X pangkat 2 berubah menjadi 1. Kemudian 5x tetap menjadi 5 karena 5 kali 1 5. Setelah itu ditambah dengan bagian kanan 3 kita substitusikan masuk, sehingga X pangkat 3 berubah jadi 27 per 3. Kemudian 5x berubah jadi 15. Setelah itu 2 kita substitusikan masuk, sehingga hasilnya 8 per 9 dikurang 10 sama dengan, kita lihat di bawah, 8 per 3 dikurang 10 itu habis, sehingga sisanya adalah negatif 1 per 3 ditambah 5 ditambah 27 per 3 dikurang 15. Kemudian sama dengan minus 1 per 3 dikurang 10 ditambah 9. Setelah itu ini 1 per 3 dikurang 1, karena 9 di atas tadi dikurang 10 minus itu sisanya 1, sehingga hasilnya adalah jadi negatif 1 per 3 dikurang 1 sama dengan negatif 4 per 3. Sekarang kita masuk ke integral trigonometri. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui mengenai turunan fungsi trigonometri. Turunan dari sin sama dengan cos, kemudian cos turunannya adalah negatif sin, kemudian tan turunannya adalah secant x, secant kuadrat. Kemudian kita masuk integral dasar fungsi trigonometri. Kita ketahui bahwa integral adalah kebalikan dari turunan, maka jika sin adalah turunan dari cos, kemudian cos turunannya adalah negatif sin, dan tan adalah secant kuadrat, maka cos integralnya adalah sin, kemudian sin integralnya adalah negatif cos, kemudian secant kuadrat ya integralnya adalah tan. Untuk lebih paham kita lihat contoh soal di bawah. Di sini integral sin x dikurang 2 cos x dx sama dengan, ya kita bagi 2, kita pisahkan berdasarkan rumus yang telah kita pelajari tadi. Konstantan yang kita keluarkan, sehingga 5 integral sin x dx dikurang 2 integral cos x dx, sehingga untuk sin x dx integralnya adalah negatif cos x. Kemudian untuk cos x dx integralnya adalah sin x, maka kita sebutkan hasilnya adalah 5 ya dalam kurung negatif cos x dikurang 2 sin x ditambah c. Ini adalah hasil penilaian, hasil penjabaran dari integral 5 sin x dikurang 2 cos x dx. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasi teman-teman sekalian. Untuk aplikasi integral itu sangat banyak bentuknya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan integral untuk menentukan luas gambar. Kita lihat ada gambar di samping kiri. Kita menggunakan rumus integral fx dx, ujung atas b kemudian bawah a, sehingga luasnya adalah untuk
Luasnya adalah integral X tambah 2 dx dengan batas atas 3, kemudian bawah adalah 0. Maka kita operasikan sehingga menghasilkan 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X. Batas atas 3, kemudian batas bawah 0. Kita substitusikan, ya, kita masukkan 3 terlebih dahulu, sehingga 1/2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3, kemudian juga kita substitusikan masuk, sehingga 1/2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0, sehingga hasilnya adalah 9/2 tambah 6 dikurang 0 sama dengan 9 ditambah 12/2. Jadi hasil akhirnya adalah 21/2. Jadi luas dari gambar di samping itu adalah 21/2. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai kalkulus dasar, mengenai turunan dan integral. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.